You're a great talker, but you're a cook. You amaze me every time. Every night you turn up here, you amaze me. F1 musim ini punya banyak sekali rookie, dan salah satunya sudah come and go, padahal baru 6 ronde ya. Dan tentunya ada juga yang ditukar sama pembalap lain tapi masih di F1. Nah, gue akui bahwa rookie-rookie F1 musim ini tuh bener-bener keren-keren semua cuy. Bertalenta dan pada kenceng. Salah satunya ialah Isaac Hadjar. Ya bener-bener datang ke musim ini nggak membawa hype segede rookie lainnya. Tapi gue berani bilang sejauh ini di 2025, dia merupakan rookie of the year gue. Dan gue akan jelaskan mengapa. Ya, gue tahu Kimi sejauh ini tampil ya oke-oke aja lah di Mercedes itu. Cuman untuk hype sebesar dia dan melihat tim apa yang ia kendarain, ya itu udah bare minimumnya. Dan malah menurut gue berapa kali dia sedikit underperforming di Mercedes itu. Cuman ya namanya masih rookie ya, wajar lah. Oli juga sama, hype gede, tapi di Haas itu yang emang mobilnya kadang bagus, kadang juga bisa jelek banget, ya performa dia juga bare minimum. Atau mungkin bisa sedikit lebih better kalau dia nggak terus panen grid penalti dan start dari belakang ya. Nah, untuk Isaac, dia adalah pembalap rookie terakhir atau kedua terakhir secara keseluruhan yang resmi diumumkan untuk musim F1 2025. Meskipun finish runner up di F2 di musim sebelumnya, dan sebenarnya bisa jadi juara kalau nggak dibully sama Eka Krometo berkali-kali ya. Hype dan perhatian dia tuh ke musim 2025 ini bisa dibilang paling kecil di antara rookie lainnya. Gak ada yang peduli dan beberapa orang ngerasa dia juga cuma jadi seat warmer RB itu untuk Arvid Lindblad. Tapi hey, hype dan perhatian yang kecil bisa jadi keuntungan tersendiri untuknya karena itu membuat musim rookie dia jadi lebih santai sedikit tekanannya dibandingkan para rookie lainnya. Wait, Bang, lu lupa ya, kalau udah di kursi Red Bull Family itu, udah pasti tekanannya selalu gede, Bang. Masa lu lupa teori Marco 2019 di mana dinyatakan lu underperforming, lu out. Iya juga ya, kok gue bisa lupa ya? Tapi tetaplah, gak banyak orang expect dia bakal langsung bersinar awalnya. Nah, seperti biasa kita bahas dulu beberapa balapan dia sejauh ini di musim rookie-nya. Australian Grand Prix, langsung bisa tampil cukup bagus dan nyaris tembus Q3. Tapi sayang aja di balapan dengan kondisi hujan, baru formation lap udah mencium tembok dan nggak bisa ikut balapan. Bener-bener debut mimpi buruk dan bener-bener kesian juga sama dia karena ini bisa menghancurkan kepercayaan dirinya dan ini juga baru balapan pertama. Tapi yang sangat gue sayangkan ialah papanya Lewis, Anthony Hamilton yang menenangkannya. Tapi Mbah Helmut, Mbah Helmut, bilang bahwa drama nangis Isaac itu memalukan. Santai dong, santai. Well, untuk membela Isaac, hampir semua rookie mencium tembok di balapan itu, termasuk yang terbaik. Jadi ya maklumin aja, karena masih rookie. Tapi dia pun sebenarnya juga kaget ya pas ditanya, banyak yang membelanya dan memberikannya semangat. Dia mengira dia bakal dihujat lah dan lain-lain. Jadi itu juga kenapa dia mungkin ngerasa bahwa, oh Mbah Helmut ngekritik dia kayak gitu, oh gue be aja gitu. Karena ya udah biasa, pasti dia malah ngiranya bakal dihujat gitu. Nah, yang gue suka dari dia juga ialah di F3 sama F2 dulu. Karena antik-antik tim radionya yang 11-12 kayak Yuki dulu suka tantruman, crybaby, annoying lah. Pokoknya dia bukan pembalap yang difavoritkan banget lah zaman-zaman itu. Tapi sejak dia naik ke F1, orang-orang memiliki pandangan yang cukup berbeda ke dia. Dan dia menjadi salah satu pembalap yang dicintai di musim ini. Keren banget ya karakter development-nya ya. Edan, Edun. Di China, langsung out-qualified Yuki untuk pertama kalinya di qualifying real, tapi sayang aja sedikit kurang pace-nya di race dan strateginya juga rada ngawur untuk Racing Bulls. Nyaris dapat poin dengan finish di posisi ke-11 tapi meskipun dengan berbagai macam drama diskualifikasi di depannya. Nah, dari Jepang dan seterusnya, dia memiliki rekan tim yang baru yaitu Timo Jensen Button, maksudnya Liam Lawson. Di Jepang, gak pakai lama, langsung lagi-lagi tembus Q3 dan qualified di depan idolanya Lewis Hamilton di Ferrari itu. Edan gak tuh? Dan di race cuma turun satu posisi aja ke posisi ke-8 dan mencetak poin pertamanya. Di Bahrain, gak tembus Q3 tapi masih bisa di depan Liam. Dan di race ya, Racing Bulls itu lagi-lagi struggling di race pace dan strateginya kurang. Di Saudi Arabia, pertama kali ter-out qualified dari Liam, tapi di race mampu tampil bagus dengan meraih 1 poin di posisi ke-10. Tertahan 2 Williams yang main tembok-tembokan. Di Miami, sayang sekali baik di sprint maupun balapan real, dia lagi-lagi nyaris dapat poin. Di Imola, walaupun sempat crash di free practice, dia comeback lagi di qualifying dengan tembus Q3 dan finish di posisi ke-9. Di Monaco,
Hal yang sama terjadi, bahkan dia crash 2 kali di FP2, tapi mampu comeback dengan qualified di posisi ke-6, start di posisi ke-5, dan finish di posisi ke-6. Sejauh ini dia berhasil out-qualified Liam 5-1 dan mengalahkannya di setiap balapan sejauh ini. Di belakang Kimi yang sudah jelas di Mercedes-nya pasti di depan. Dia adalah rookie terbaik kedua sejauh ini di standings. Baru beberapa kali balapan di F1, pace-nya tuh udah bisa nandingin beberapa pembalap yang udah balapan jauh lebih sering dari dia, mampu mencetak poin berapa kali, dan yang paling gue suka nih dari dia ialah cara dia bounce back dari setback. Misal dia crash atau apapun itu di ronde atau sesi sebelumnya, dia dengan cepat langsung comeback. Dan menurut teori Saipul 2020, pembalap yang memiliki mentalitas kuat ialah pembalap yang bisa bangkit dari kesalahan atau ketidakhokian itu secara cepat. Dan itu yang telah dilakukan Isaac Hadjar sejauh ini di 2025. Keren coy. Karena ini juga gue sebenarnya kalau menilai dari keseluruhan ya, saat ini gue akan taruh dia jadi Rookie of the Year F1 2025. Walaupun gue udah tahu gue pasti Kimi yang bakal dapat karena Rookie of the Year itu dikasih ke rookie yang finish tertinggi di klasemen. Dan Kimi sudah pasti akan dapat itu. Kalau nggak dapat ya kebangetan sih. Tapi kalau kita bicarakan dari keseluruhan performa dan melihat situasinya yang diberikan ke rookie-rookie ini, ya gue bakal kasih ke Isaac sih untuk saat ini ya. Nah, kita balik lagi ke orang-orang yang bilang di awal dia tuh cuman jadi seat warmer untuk Arvid Lindblad di 2025 ini. Well, dengan performa seperti ini, gue yakin dia akan dipertahankan untuk 2026. Malah kalau misalkan mereka mau naikin Arvid ke Racing Bulls itu, ini malah bisa aja Liam yang diganti, mengingat dia benar-benar underperforming, dah hanya di Red Bull ya, tapi di Racing Bulls itu pun dia masih sedikit kurang performanya. Dan tapi perlahan mulai bangkit lah. Walaupun respect untuk admin sosmed Racing Bulls ya, dia benar-benar mencoba untuk naikin image-nya Liam Lawson ini. Yeah, boy. Isaac Hadjar, gue udah tahu potensi dia dari zaman feeder series dulu. Bahkan gue masih kekeh dia sebenarnya harusnya punya gelar F3 sama F2 sekarang. Sayang aja, tiap kali dari title fight, ada aja insiden-insiden, buliannya Mecha Chrome, dan lain-lain yang bikin dia gagal. Tapi, terkadang gelar feeder series itu nggak menggambarkan potensi pembalap sebenarnya. Ada kok pembalap yang nggak dapat gelar feeder series tapi bisa gacor di F1. Dan juga sebaliknya, juara F3 sama F2 banyak, tapi ada juga yang gagal di F1 gitu. Tapi sejauh ini gue bener-bener seneng lah lihat Isaac Hadjar ini. Dulu dihujat karena tantruman terus pas join F1 gak banyak ekspektasi atau hype. Sekarang bisa dibilang jadi salah satu underdog dan pembalap F1 2025 yang dicintai oleh fans-fans. Ya itu dia, makanya fansnya kesini makin banyak ya kan. Tapi tetaplah, walaupun dia ada di F1, meme ikonik dan legendaris ini akan selalu di hati kita. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.